Ngobrol Art Yux. Hello Art People, salam evergreen ya dari Artgrass. Hari ini saya lagi berada di salah satu area di Pakuwon Mall, yaitu Home Pro. Sebentar lagi saya akan berbincang-bincang santai dengan sosok famous nih yang sering kita jumpai di mall-mall di Surabaya under Pakuwon Group Management. Nah, beliau ini sosok yang cool, trendy, friendly, smart, and very beautiful woman. Nah, kita akan mengenal lebih dekat lagi ya sosok beliau ini. Nah, beliau ini adalah Ibu Dian Apriliana Dewi. Welcome Ibu Dian. Thanks for joining us today. Halo, Pak Halo. Halo Artgrass. Terima kasih udah diundang podcast ya. Ini dia Bu Dian nih. Pasti udah sering kelihatan kan di mall. Nah, Ya. Bu Dian, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya hari ini ya. Boleh. Nih, kesibukannya Bu Dian saat ini ngapain aja, Bu? Kalau bicara kesibukan sih sebetulnya kalau bisa di list itu mungkin udah bisa keluar dari list kali ya, saking kebanyakan kali ya. Waduh, sibuk banget nih. Tapi sih sebetulnya itu semua tergantung sama kita. Kita mau memanfaatkan waktu sedemikian rupa dengan kegiatan yang positif, yang kontennya juga bagus, yang berguna untuk diri kita sendiri maupun pekerjaan. Amin. Ya. Mana yang skala prioritasnya. Nah, kalau ditanya kesibukan sekarang ya saat ini sih saya kebetulan saya ini sebagai marketing and promotion manager atau lebih kerennya ya Markom lah ya. Itu di Pakuwon Mall, tapi tidak hanya Pakuwon Mall karena saya cukup lama di sini, akhirnya juga bisa ke grup Pakuwon Mall grup Pakuwon Group yang lainnya. Kemana-mana ya. Tapi memang untuk bisa lebih difokuskan saat ini saya in charge di Pakuwon Mall. Gitu. Karena yang terbaru ya dari Betul, grup Pakuwon. karena Pakuwon Mall ini bisa dikatakan adalah mall yang terbaru dari grupnya Pakuwon, ya kan? Dan memang harus dipegang oleh orang-orang yang memang berpengalaman karena mallnya semua sudah tahu ya kalau mallnya itu mall yang besar seperti itu. Benar-benar. Nah, itu kan dari sisi pekerjaannya Ibu nih. Ya. Kalau dari hobi, jadi di luar pekerjaan apa nih yang Bu Dian sehari-hari lakuin? Kalau dikatakan hobi sebetulnya banyak. Saya terus terang sangat suka traveling. Sangat suka juga dengan kegiatan fashion, ya kan? Bisa dikatakan olahraga itu juga bisa dikatakan hobi yang teratas lah ya, karena suatu kewajiban bagi saya untuk berolahraga setiap hari ya. Jadi bisa dikatakan bukan hanya hobi ya, tapi juga itu suatu kewajiban ya. Lalu traveling dan fashion itu juga merupakan bagian daripada kegiatan fashion merupakan bagian dari hobi-hobi saya juga seperti itu. Dan satu lagi, berkebun. Berkebun? Yes. Jadi itu saya yang jarang juga kita lihat nih dari kebetulan Instagram. saya suka tanaman. Jadi rumah saya itu penuh dengan tanaman, bahkan sampai nggak bisa jalan karena space-nya rumahnya juga nggak begitu gede, tapi space-nya udah di mana-mana udah saya kasih tanaman. Jadi kalau waktu luang tentunya saya pasti akan sempatkan untuk berkebun. Cakep. Itu untuk bilangin stres ya Bu? Betul. Jadi saya ini tipikal orang yang nggak bisa diem soalnya. Oke, saya nggak aktif. pernah di dalam hidup saya gitu ya, di rumah seharian yang cuma saya duduk do nothing atau nonton TV aja seharian, nggak pernah. Boring gitu. Nggak pernah, sama sekali nggak Bosen. pernah gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan ya saya orangnya betul-betul mobile, even di dalam rumah pun saya mobile, nggak bisa ngapa-ngapain itu cuma duduk seharian atau hanya mantengin TV itu nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah itu terjadi. Even waktu saya kena COVID ya. Oh, sempat kena itu harus rest gitu di dalam rumah, yang itu membuat saya stres karena saya nggak bisa kemana-mana. Sementara di dalam rumah pun saya sampai nggak ngerti harus ngapain karena saya udah bergerak dan sebagainya sudah saya kerjakan semua. Waduh. Begitu, jadi ya begitulah. Memang orangnya nggak bisa diem ya. Jadi tapi dia bikin seru. Yang nggak bisa diem ini yang bikin seru kan dalam kehidupan kan. Jadi selalu ada corak warnanya, itu pasti selalu ngelakuin something kan. Betul. Nggak membosankan di sofa aja nonton TV seharian. Itu kan boring banget. Makanya kan, saya juga kadang-kadang berpikir orang yang suka nonton drama Korea yang sampai berseri-seri gitu kan, berhari-hari gitu, yang sampai berapa seri seharian habis, itu saya nggak saya apa gitu ya yang dipetik dari begitu ya. Tapi tergantung itu hobi masing-masing ya. Tapi bagi saya itu sesuatu yang bagi saya sangat membuang waktu saya. Makanya saya nggak pernah lakukan. Saya bisa relate sama Bu Dian karena kan kita sama-sama background marketing ya. Nah, orang marketing
yang mana bisa diam gitu kan, kita harus tetap mikirin what's next ya. Betul. Apa yang harus kita lakuin, apa kita yang bisa promosi, update dan yes, sebagainya. harus ngikutin tren Betul yang sekali. terkini ya kan. Iya, betul. So I can totally relate sama Bu Dian nih. Sip, sama. Punya binatang peliharaan Bu mungkin? Saya punya kucing 7 di rumah. 7 ekor kucing. Iya. Serius. Jadi saya punya kucing ya. Wow. Bisa salah satu hobi juga. Mm-mm. Hobi di rumah ya bermain sama kucing. Gitu ya. Jadi saya punya kucing, saya punya tanaman. Biasanya memang orang yang suka tanaman itu otomatis biasanya suka kucing sih. Itu Ya. kayaknya udah suatu paket. Termasuk anabul ya. Iya. Hari ini saya lihat di story-nya Ibu ada pegang 3 anabul. Iya, itu Itu kitten yang baru. punya Ibu itu? Betul. Dari yang mungkin pameran kemarin ICA itu ya? Enggak juga, Bukan. saya itu kucing saya baru melahirkan. Oh alah, Jadi baru itu 3 melahirkan. kitten itu dari kucing saya yang sebelumnya gitu. Iya, Jadi totalnya saya di rumah ada 7 dengan anak bule gitu, 3 itu baru. Waduh, oke, congrats ya Bu ya. Thank you, thank you, New thank you. Indonesia. Ya. Nah, selain sebagai Markom Pakuwon Mall ya kan, Hmm. Bu Dian kan tadi juga sempat mention ikut terlibat dalam fashion ya, Ya. kegiatan fashion ya. Nah, Ibu ini kan dikenal juga sebagai foundernya Surabaya Fashion Parade. Yes. Benar ya Bu ya? Betul. Nah, sudah berapa lama nih Surabaya Fashion Parade ini berdiri? Surabaya Fashion Parade atau yang bisa dikenal dengan SFP ya, itu sebetulnya sudah saya bangun itu tahun ini tahun ke-15. Tahun ke-15? Ya, Tahun tahun lamanya. ke-15. Nah, pada saat saya bangun atau saya ciptakan Surabaya Fashion Parade itu pada saat saya masih berdinas di Tunjungan Plaza. Baik. Karena pada saat itu Tunjungan Plaza 15 tahun yang lalu belum punya event besar fashion yang mungkin diperhitungkan orang, khususnya masyarakat Surabaya ya, yang saat itu mungkin 15 tahun yang lalu tuh event-event fashion itu tidak ada yang membuat yang profesional. Mungkin ada beberapa event fashion yang dilakukan misalkan hanya runway sekilas lalu di dalam mall dengan tidak menyiapkan proper lighting lah, panggung dan sebagainya. Mm-mm. Nah, kebetulan pada saat itu 15 tahun yang lalu Surabaya kan berulang tahun. Mm-mm. Pemkot minta bahwa ini Tunjungan Plaza sebagai ikon daripada Surabaya, Yes. coba bikin sesuatu yang beda. Nah, untuk mempersembahkan sebagai hadiah ulang tahun Surabaya, akhirnya saya bikinlah Surabaya Fashion Parade. Cakep. Nah, asal muasalnya kenapa saya juga bikin Surabaya Fashion Parade ini sebetulnya juga karena saya melihat kenapa sih pada saat itu tuh orang-orang Surabaya kalau ingin melihat fashion yang bagus mereka harus ke Jakarta. Desainer-desainer Surabaya juga kalau mereka mau mengikuti fashion show yang bagus mereka harus ke Jakarta. Mereka butuh platform tuh di sini. Yes. Lalu model-model juga mereka nggak bisa berkarya. Kalau mau berkarya yang bagus mereka harus terbang ke Jakarta. Nah, kenapa Surabaya itu banyak orang yang berpotensi sebagai desainer, sebagai model, bahkan model-model Surabaya itu malah sekarang yang ngetop-ngetop di Jakarta tuh dari Surabaya semua. Oh iya. Yes. Nah, akhirnya atas dasar pemikiran itulah ya saya coba bikin Surabaya Fashion Parade dan kebetulan saat itu juga didukung oleh Asosiasi Desainer Surabaya yang pada saat itu 15 tahun yang lalu itu dengan APPMI ya, Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia. Nah, didukung oleh mereka, ini kita bikinlah Surabaya Fashion Parade yang kita melibatkan ratusan model, ratusan desainer, bahkan penggiat fashion saat itu semua betul-betul support kita. Seiring berjalannya waktu, akhirnya nggak terasa sampai tahun ke-15. Even saya harus pindah ke sini pun saya tetap harus handle event itu. Amazing. Karena as a founder, ya mau nggak mau, kalau nggak saya yang handle, ya event ini juga ya memang saya yang tahu ya. Jadi mau nggak mau saya walaupun saya sudah pindah ke sini dan itu event daripada Tunjungan Plaza, mau nggak mau saya tetap harus terlibat. Iyalah, udah ada Seperti jejak DNA-nya dari Bu Dian itu dari Betul, awal itu jadi- nggak bisa terlepaskan dari Betul, itu. dan bisa dikatakan SFP ini sudah menjadi event fashion yang sudah diperhitungkan nggak hanya Surabaya tapi nasional bahkan internasional. Wow. Kenapa? Karena beberapa partisipan daripada desainer dari Thailand, dari Malaysia gitu juga udah ikut beberapa kali di event kita. Setahun sekali nih Bu acaranya. Tahun sekali. Di bulan apa biasanya? Nah, pada saat itu karena memang ulang tahun Kota Surabaya kita adakan di bulan Mei. Mei. Tapi gara-gara pandemi kemarin 2 tahun, akhirnya kita sempet nunda-nunda terus karena kan PPKM ya. Yes. Jadi apa enggak karena PPKM dan sebagainya, akhirnya tunda terus, akhirnya jadwalnya jadi mundur.
Nah 2 tahun yang terakhir ini akhirnya mundur jadi bulan September dan November. Otomatis tahun ini kita akan adakan di bulan Oktober. Oktober ya Bu Yes. ya. Keren. All Even the best. 2 tahun yang kemarin pandemi itu pun kita juga bisa bikinnya online ya benar. Jadi hybrid ya. Nggak hanya offline tapi juga online, dan luar biasa juga bahkan yang lihat ya walaupun itu online. Tetap lanjut ya. Tetap The lanjut. show must go on. Show must go on. Cakep Budian. Nih by the way kan Budian juga pasti tahu kan ada yang namanya Jember Fashion Carnival ya. Ya. Ya kan JFC ya. Iya, Jember Fashion Carnival, lalu banyak lah kalau di Jakarta tuh juga. Nah, saya tuh bersyukur bahwa dengan adanya Surabaya Fashion Parade ini mendorong penggiat fashion ini untuk bikin beberapa event fashion show. Jadi di Surabaya ini begitu ada SM ini akhirnya bermuncullah event fashion show yang lain gitu kan yang Nice. cukup diperhitungkan. Otomatis apa? Otomatis kalau sudah semakin banyak event fashion show, otomatis lahannya daripada model ini semakin banyak. Mereka Yes. punya kerjaan jadi semakin banyak. Lalu desainer ini juga sudah semakin banyak ikut kesempatan untuk fashion show gitu kan. Otomatis ya itu tadi kita membangun akhirnya kesempatan mereka untuk bisa lebih maju. Cakep. Iya. By the way saya mention Jember Fashion Carnival karena kita juga lagi in negotiation untuk kita mau be a part of JFC ini tahun ini. Jadi ntar 6-7 Agustus kan akan diselenggarakannya JFC ini. Kita nanti Argres nanti akan mungkin ya dalam salah satu anunya main artware-nya ya. Mungkin kita bisa support gitu material kita yang berupa lumut-lumutan. So nanti kita info Ibu deh kalau udah jadi kita kirim semua dokumentasinya. Wah, keren ya. So hopefully it's a good start ya. Jadi Argres juga mulai masuk ke dunia fashion juga. Betul itu, benar. Mungkin Kita coba-coba deh. Iya, karena mungkin kalau Jember itu kan dia lebih ke tipikal kostum ya. Kalau kostum itu kan memang banyak banget bahan tematik dia. Ya, jadi banyak ya, tema saya kan. rasa kalau Argres materialnya bisa lah masuk itu. Amin. Benar masuk. Amin. Kalau di kita nanti dibantu untuk ini aja. Catwalk-nya, runway-nya. Catwalk apa dan sebagainya. Oke. Itu keren. Siap. Catwalk Ntar kita dari- kontak-kontakan boleh. Karena saya temanya tahun ini adalah colorful. Colorful. Iya. Oke. Jadi Siap. kalau masuk hijaunya masuk ke Argres bagus. Siap. Sip. Kita siap support Bu. Ya. Nah, hal terbesar apa yang mendasari Budian untuk terjun di dunia fashion pertama kalinya? Hal terbesar itu sebetulnya saya tuh sebetulnya tidak ada background fashion. Kalau bisa dikatakan saya bukan desainer. Nggak sekolah fashion juga Saya ya? itu tidak sekolah fashion, tapi saya suka. Hobi. Karena saya suka itulah makanya saya juga berpikir kok tidak ada orang yang berinisiatif untuk membantu desainer-desainer Surabaya maupun model-model Surabaya untuk bisa tetap eksis dengan suatu pergelaran event fashion show yang besar. Itu satu. I see. Terus yang kedua, pada saat itu kan Tunjungan Plaza itu merupakan ikon daripada ikon fashion daripada Surabaya. Orang kalau mau ngambil fashion selalu ke TP, ya kan? Nah, karena itu merupakan satu ikon fashion, kenapa sih Tunjungan Plaza ini tidak memberi sumbangsih kepada perkembangan dunia fashion? Nah, dasar itulah makanya akhirnya saya juga semakin semakin konsentrasi untuk membangun Surabaya Fashion Parade karena saya ingin memberikan wadah bagi para desainer maupun para penggiat fashion untuk mereka bisa eksis di rumah sendiri, yaitu di Surabaya. Amin. Mimpi terbesar apa yang Budian inginkan sebagai founder daripada Surabaya Fashion Parade ini? Ya, mimpi terbesar saya desainer-desainer Surabaya Yang belum itu tercapai nih? tidak hanya bisa berkarya di tempat di lokal atau di kandang sendiri ya, tapi saya berharap dengan adanya Surabaya Fashion Parade ini bisa membuka jalan mereka untuk mereka bisa tetap berkembang dan bisa menjadi desainer yang tidak hanya dikenal di Surabaya tapi menjadi internasional. Kancah internasional ya. Dan itu pasti pelan-pelan progress ya? Ya, Everything benar, is progress ya? Nggak bisa langsung strut gitu? Happen karena Start happening ya? Betul, karena Nice. beberapa contoh nih ya model kita yang berawal dari Surabaya Fashion Parade itu akhirnya jadi terkenal. Salah satunya itu Ayuma itu. Oh, oke. Ayuma itu kan model saya dulu. Cakep. Akhirnya jadi Miss Universe Indonesia. Lalu Wow. salah satunya lagi model cowok si siapa namanya si Adam yang akhirannya
jadi pacarnya Agnes Monica gitu kan, itu juga model saya juga dulu di Surabaya karena dia terkenal di Surabaya, terus akhirnya ke Jakarta, akhirnya dia bisa go internasional. Kita sebagai anak Surabaya ikut bangga dong. Ya, terus beberapa desainer Surabaya juga banyak yang akhirannya dia bisa berkiprah di internasional dan akhirannya dia bisa menjadi besar. Itu juga banyak banget yang lahir dari Surabaya. Jadi ini banyak accomplishment-nya yang dicapai Bu Dian nih di kiprah Surabaya Fashion Parade kan. Iya. Nah, begitu. tapi di luar semua itu kan tadi yang diceritakan yang cerita sukses-suksesnya kan. Tapi pasti tentunya di apapun itu ada suka dukanya Bu. Ada Iya. dukanya nggak? Maksudnya yang sedih-sedihnya gitu. Iya, kalau dukanya sih Challenge-nya mungkin. challenge-nya ya salah satunya pandemi kemarin gitu kan. Pandemi kemarin ini akan sangat susah untuk nge-push orang untuk keluar dari rumah. Iya. Nge-push orang untuk bisa melihat event kita itu nggak gampang ya. Tapi akhirnya kenapa kita tetap menyelenggarakan SF ini tetap jalan? Karena bagi saya, once kamu stop nggak bikin acara itu, orang akan lupa. That's true. Jadi orang akan lupa, orang untuk meng-create ulang lagi itu butuh effort yang banyak. Bener. Makanya kenapa saya nggak pernah mau memberhentikan itu event, apapun kondisinya selama 2 tahun pandemi ini. Bagi saya memang challenge untuk bikin event, tapi alhamdulillah ternyata ya sukses juga gitu loh. Amin. Sukses juga walaupun memang Alhamdulillah. walaupun kita dengan online pun begitu, tapi ternyata orang juga masih tetap bisa appreciate seperti itu. Nah, sebagai markomnya Pakuwon Mall ini udah berapa lama sih sebenarnya? Aduh, kalau bisa dikatakan lama. Udah belasan, mungkin puluhan Saya tahun. Udah 19 tahun di Pakuwon. 19 tahun Iya. lamanya. Wow. 19 tahun. Nggak kerasa ya Bu ya pasti ya? Iya, memang. Waktu itu berlalu itu bergulir begitu cepatnya ya? Karena apa? Karena kamu cinta pekerjaan kamu. Yes. Kalau Your so passion far- drive your profession. Betul. So far kalau kamu cinta dengan pekerjaan kamu, Mm-mm. kamu bekerja dengan hati, itu waktu itu pasti tidak akan terasa. Tiba-tiba udah puluhan tahun. Mm-mm. Itu memang kuncinya, karena kita cinta. Kalau kita nggak cinta kerjaan, aduh kapan sih ini gitu kan? Dan apalagi juga maksudnya jejak perjalanannya Bu Dian ini kan menghasilkan, menorehkan berbagai sejarah nih. Contohnya nih, tahun 2020 Pakuwon Mall ini kan dinobatkan sebagai mall terbesar di Indonesia. Betul. Dan Bu Dian berperan sebagai markomnya yang in charge of marketing and promotion. Dan itu pasti sesuatu hal yang sangat membanggakan sekali kan Bu? Iya, jadi memang apa namanya, karena sebagai mall terbesar di Indonesia ini kan nggak gampang ya Nggak untuk gampang. orang kan bilang walah kok cuma mall terbesar tapi tidak do something ya kan. Jadi ya karena dinobatkan sebagai mall terbesar seluruh Indonesia, otomatis kita nggak tinggal diam. Kita harus meng-create berbagai macam event yang orang juga memorable ya kan. Terus kita juga harus mendatangkan berbagai macam tenan yang orang juga udah harus convert belanja di sini dengan fasilitas dan sebagainya. Nah ini PR bagi kita, makanya kenapa sampai sekarang orang kalau bisa dikatakan traffic ke Pakuwon Mall ini juga bahkan bisa dikatakan setelah pandemi ini justru lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Iya ya, saya juga amati seperti itu. Betul. Jadi traffic yang datang ke mall ini dibandingkan dengan sebelum pandemi justru sekarang ini lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Luar biasa. Iya. Nah, ya itu tadi terlepas dari sebagai mall yang terbesar ya kita harus berbagai macam usaha untuk dibuat agar tetap orang mau datang ke sini. Yaitu tadi dengan event-event, lalu dengan fasilitas mall, lalu dengan tenan-tenan yang juga bisa memenuhi semua kebutuhan daripada customer. Jadi ya one stop shopping lah di sini. Seperti itu ya, nggak gampang memang, tapi ya pelan-pelan. Tapi ya itu tadi akhirnya orang juga happy kan, orang juga convert gitu untuk belanja di Pakuwon Mall karena apapun ada di sini. Begitu. Nah, itu tadi yang Bu Dian kan sebagai ya kurang lebih job desk-nya, tugas tanggung jawabnya Bu Dian lah sebagai marketing promotionnya di grupnya Pakuwon ya Bu ya. Nah, kendala terbesarnya Bu Dian nih selama bekerja sebagai marketing promotion and also sebagai foundernya Surabaya Fashion Parade itu apa aja Bu? Kendala terberatnya ya Waktu itu mungkin? tadi. Hah? Waktu? Time management? Iya, time management itu pasti lah ya. Time management itu pasti. Itu momoknya setiap profesional ya itu. Betul. Ya itu tuh. Momoknya setiap profesional itu pasti ya. Terus yang kedua juga memang kita
Ya kalau kita sedemikian rupa kalau membuat sesuatu itu bagus itu kan harus dibutuhkan satu budget yang gede. Nah, mendapatkan budget yang besar ini kan juga nggak gampang. Jadi bagaimana caranya usaha kita untuk kita bisa mendapatkan budget yang besar supaya kita bisa menyelenggarakan suatu event atau menjalankan suatu pekerjaan kita ini bisa sukses. Jadi kalau bisa dikatakan ya itu tadi kendalanya di mana? Itu satu ya waktu, yang kedua ya juga bagaimana caranya kita bisa mendapatkan budget atau pendanaan supaya event kita ini bisa terlaksana dengan baik. Gitu ya kendala-kendalanya. Nah ini kan tadi saya udah sempat mention di intro kalau kita lagi berada di area HomePro. Nah HomePro ini sebenarnya banyak orang itu yang masih nggak tahu kalau ini namanya HomePro. Mereka tahu kalau segmen area ini ada gitu di dalam Pakuwon Mall. Tapi kan banyak sekali saya mention gitu, oh kita punya galeri loh, di galeri bersama Mitra Pabrik nih di HomePro. Tapi mereka selalu menanyakan di mana sih HomePro itu, di mananya Pakuwon Mall gitu kan. Padahal kalau saya lihat dari kiat-kiatnya Budian sama timnya, itu sudah banyak loh signage ya kan, dan yang mengarahkan pengunjung itu untuk ya kemari untuk ke HomePro. Dan namanya sendiri HomePro itu kan pasti sugestinya itu kan untuk home improvement ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi Bu. Nah jadi mungkin apa ada kiat-kiat khusus lagi nanti yang akan Budian sama tim akan lakuin untuk mempromosikan lebih gencar lagi? Ya, memang sebetulnya area HomePro ini dulu kan City Walk ya. City Walk namanya. Ya, ini kita ngomong berapa tahun yang lalu? 15 tahun. Sebelum ada HomePro ini kan bangunannya ini kan dulu namanya City Walk. Iya. Nah, bisa dikatakan memang area wing ini agak-agak susah soalnya kan di belakang. Ya kan, di belakang kan posisinya dulu City Walk juga areanya kan di belakang. Jadi orang juga nggak tahu ya. Makanya kenapa akhirnya kita ciptakan HomePro ini di sebagai destinasi. Jadi mau nggak mau orang kalau mau ke mall mencari sesuatu yang berkaitan sama home ya ke sini, ya kan. Nah kendalanya ya ini tadi kita harus bagaimana caranya supaya kita bikin event-event yang tematik dengan HomePro ini sendiri. Kita gandeng beberapa mitra usaha kayak salah satunya Mitra Pabrik ini. Mitra Pabrik, yes. Lalu saya juga bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah universitas yang ada fakultas interior dan sebagainya, desain ya kan. Ya salah satunya begitu untuk membuat acara-acara di sini maupun dia bisa untuk intinya kalau katakanlah mereka punya di sini ada booth atau display, ada kepentingan lah, mereka juga kebutuhan bisa ke sini gitu kan, mereka bisa mempromosikan ke teman-teman mereka ya, salah satunya seperti itu. Nah di sisi lain adalah kita berusaha untuk mendapatkan tenant yang juga branded gitu kan, supaya kalau mereka ini in progress sih sambil jalan. Tapi kebetulan saya dengar dari tim saya juga bahwa hampir okupansi ini juga sudah mulai lambat laun juga sudah mulai naik. Nah diharapkan dengan adanya okupansi yang full itu nanti ya trafficnya pasti akan lebih banyak. Amin. Kalau saya lihat sendiri sih udah mulai banyak tenant sih ini. Udah maksudnya yang kosong cuma 1-2 biji paling. Iya. Memang pelan-pelan sih karena soalnya ini kan tenannya tenan home ya. Tenan home itu kan susah gampang ya. Yeah. Artinya mereka juga mereka yang kesini pasti mereka tidak mungkin kita bisa harapkan traffic untuk seperti tenan fashion, ya kan? Tapi kalau mereka tidak kita kelompokkan, kita zoning ke salah satu zoning tertentu juga nggak bagus juga gitu loh. Makanya kenapa semua yang home kita tarik ke sini semua. Gitu. Supaya dengan harapan ada penzoningan seperti ini, orang juga lebih nyaman untuk mencarinya. Jadi kalau mau apa-apa ya kemana ya, ke HomePro seperti itu. Maksudnya sih udah nangkep sih, jelas sih. Iya. Cuman memang ini PR saya sih untuk bikin apa ya namanya publikasi keluar bahwa mungkin saya akan lebih perbanyak lagi signage mulai dari luar ya. Di dalamnya mungkin sudah banyak, tapi mungkin di luarnya orang nggak tahu. Ternyata HomePro ini ada di sini. Ini yang PR saya. Jadi ya nanti mungkin saya bisa bikin beberapa signage yang saya taruh di luar. Insya Allah bisa Bu. Saya doakan itu. Nah kita akan mengundang Pak Hendra selaku dari Mitra Pabrik selanjutnya untuk kita bisa menanyakan
efeknya Pak Endra dari mitra pabrik ini di HomePro ini cukup membantu nggak untuk menarik perhatian pengunjung ke area HomePro ini? Ini kita sambil nunggu Pak Endra. Namanya mau semua pada jeans ya. Satu dress code ya. Nggak kenal Pak Endra, beliau ini adalah sosok wajah yang terkenal nih di mitra pabrik nih, ya kan? Karena kalau nggak ada Pak Endra, nggak ada yang namanya mitra pabrik. Jadi selain sebagai founder, beliau ini juga maksudnya jiwanya, heart and soul-nya mitra pabrik nih. Pak Endra, silakan Pak Endra bergabung bersama kita bincang-bincangin di hari ini. Halo Pak. Halo Pak Endra. Halo. Iya. Ketemu di sini ya. Mungkin bisa sedikit perkenalan kepada teman-teman nanti yang akan menyaksikan video ini. Pak Endra selaku mitra pabrik, kegiatannya, kesibukannya, maskernya. Oh, masker. Saya pikir harus prokes. Bentar, saya simpen dulu. Oke. Ya, halo semuanya. Halo Bu. Ya. Halo. Jadi perkenalkan, saya Hendra dari mitra pabrik ya. Jadi mitra pabrik itu diinisiasi sebenarnya ada 3 orang Pak. Jadi dan juga kita ini berdiri pada saat COVID. Jadi COVID melanda tahun 2020 awal, itu kan semua perekonomian drop semua. Nah, tapi kita sebagai seorang pengusaha kan tidak boleh mikir yang buruk-buruk aja. Kita harus cari solusi. Ya. Nah, Stay positif. Ya, stay positif dan tetap harus memikirkan solusi Pak. Percuma, masalah kalau dipikir-pikir nggak ada solusinya ya. Bukan malah. positif COVID ya Pak ya? Maksud Oh, saya iya. positif mind. Sudah sih Pak, sudah sempat. Oh, iya. Nah, jadi akhirnya dari situ kita mikir apa yang bisa kita lakukan, karena semuanya dampaknya pasti kena semua. Tidak ada 1-2 orang, semua pasti kena dampak. Ya. Nah, akhirnya kita pikirkan bagaimana sih caranya kita ngajak ngobrol teman-teman yang satu profesi di bidang building material ya. Menyamakan visi sama misi Pak ya? Betul, bagaimana caranya di kondisi COVID kita harus efisien, kita juga harus tepat sasaran, tapi kita juga tetap harus bergerak. Gimana caranya? Nah, akhirnya dari situ kita ngajak ngobrol, mereka punya keluhan sama, ya terjadilah mitra pabrik Pak, dengan kita mulai keliling-keliling. Dan ya dari situ juga Tuhan buka banyak jalan Pak. Salah satunya saya ketemu dengan wanita luar biasa, ini Bu Dian. Saya enggak, Mana ya? kita ketemuannya di sini Bu, di area Ceski Bu. Kita ketemu di Ceski. Tanggal, bulan, tahun berapa? Wah, itu Tahun lupa. apa ya dulu ya? Waktu itu diundang untuk kita ngobrol tentang kita punya visi untuk bagaimana menjadikan Surabaya sebagai destinasi arsitektur. Maksud saya waktu itu kenapa bisa ketemu ya? Lupa. Nah, waktu itu seingat saya nggak Ibu janjian nih? diundang. Hah? Enggak Nggak diundang. janjian? Mendadak, diundang Wah. mendadak. Jadi Iya, waktu itu saya Berjodoh nih. Pak Steve. Oh iya, awalnya Steve. dari Woline ya? Ya, dari Wolen, Pak Steve Oh, Wolen. Wolen. Nah, Pak Steve Wolen kan salah Iya. satu teman-teman kita juga. Nah, Iya, iya. kita ngomong, ayo kita jelaskan visi kita ke beliau, ke Apa itu Pak? Visi dan tujuan daripada mitra pabrik mungkin bisa Jadi dijelaskan? memang visi utama dari mitra pabrik itu membentuk ekosistem Pak, membentuk ekosistem dalam dunia arsitektural sama building material. ekosistem. Ya, ekosistem itu artinya apa? Tidak bisa salah satu pihak untung sendiri. Simbiosis ya. Simbiosis harus mutualisme Pak. Tidak bisa salah satu pihak diuntungkan, tidak bisa. Cakep. Nah, semuanya itu harus bisa saling terkonek satu dengan yang lainnya. Memang itu tidak mudah Pak. Pasti, Apalagi Pak. kalau dalam dunia. Kepentingannya kan berbeda-beda. Iya. Jadi menyamakan kepentingan yang berbeda-beda ini pasti tantangan yang tersendiri. Iya, betul banget. Makanya Pak Endra ini saya kasih julukan Om Pemersatu Bangsa. Aduh. Karena tanggung jawabnya besar ini. Ya Pak Endra. Kalau namanya kita bentuk sesuatu model baru ya, itu pasti ada tantangan-tantangan Pak, pasti. Apapun itu pasti ada tantangan. Tapi kembali lagi, sesuatu yang didasari dengan niat baik itu pasti akan ada jalan dari yang di atas. Amin. Saya suka itu Pasti. semangatnya daripada Pak Endra itu. Pasti Pak, itu Menular Pak. kita mengalami Semangat. banyak hal. Makanya itu kita kenapa kalau teman-teman yang datang ke sini itu selalu saya konekkan langsung dengan pabrik supaya mereka itu dapat garansi juga Pak, dapat yang terbaik juga. Jangan sampai hanya kepentingan menjual, tapi yang nomor satu itu kepentingan edukasi Pak. Iya, betul. Yes. Ya, itu sama dengan Budian. Yes, Maksudnya saya jelaskan itu ke Budian, betul ya Budian ya. Iya.
Nah, jadi ini seperti yang kita sudah ketahuin ya, kalau pihak mitra pabrik ini sama Pakuwon Mall ini sudah, sebenarnya nggak Pakuwon Mall doang sih, Pakuwon Group itu sudah bekerjasama sekian lamanya. Nah, pengaruhnya untuk mitra pabrik ini dengan adanya hubungan kerjasama dengan Pakuwon Group ini, terutama Budian, itu apa aja Pak? Mungkin kalau bisa sharing ke kita. Oh, jadi gini, kalau dampak dari kami ke pihak Pakuwon, kita jujur terima kasih. Jadi tanpa adanya Budian, Dua arah ini saya yakin iya. hubungannya. Jadi tanpa adanya Budian bisa menangkap visi kami, tidak mungkin akan terjadi galeri mitra pabrik. Di mana dampak utamanya ternyata Pak, kita mitra pabrik ini akan digandeng oleh 6 asosiasi besar Jawa Timur Pak. Wah, luar biasa. 6 asosiasi besar Apa Jawa itu Timur. Pak? Mungkin bisa disebutkan nama asosiasi itu? Ikatan Arsitek Indonesia, Himpunan Desain Interior Indonesia, Ikatan Arsitek Landscape Indonesia, Asosiasi Desain Grafis Indonesia, Himpunan Desain Mebel Indonesia, yang terbaru dan ini yang luar biasa yang membuat IKN Pak. Apa itu Pak? Ikatan Asosiasi Perencana Pak. Perencana. Oke. Perencana tata kota Bu. Oh. Jadi kalau kota Wow. itu mau dibangun Ya. harus melalui ini Bu. Keren itu, keren itu. Ya, ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, tapi ada dalam visi kami. Tapi ternyata secepat ini kita bisa bergeraknya. Nah, jadi hal-hal positif seperti ini kan enak Pak. Jadi teman-teman yang bergabung dalam profesi tersebut ataupun yang mencari asosiasi bisa langsung datang ke tempat ini juga gitu loh. Jadi ini akan menjadi satu kalau kita punya satu konsep Pak, itu menjadi East Java Design Complex Pak. Wow. Dan ini mungkin Budian boleh cerita sedikit. Budian juga kemarin punya gambaran, Pak ini Pak, space ini diginiin gini. Boleh Budian, boleh ceritain sedikit. Tolong share Budian. Jadi memang kita kan juga ada beberapa space wall space yang kosong ya. Saya sih berharap ini kita saling win-win aja gitu ya. Makanya waktu Pak Hendra ini bilang asosiasi mau support untuk bikin seperti kantor lah ya di sini, ya saya juga support gitu. Artinya apa? Artinya yang seperti saya katakan tadi, Pakuwon Mall ini jadi kayak one stop shopping. Platformnya ya. Yes, platformnya orang mau shopping apapun ada, termasuk untuk kebutuhan home dan termasuk konsultasinya gitu kan. Nah, jadi kenapa Pak Hendra pada saat bilang mau disupport oleh asosiasi, ya kita juga support ya. Dan bahkan saya bilang kalau bisa misalkan mereka juga di sini bisa support kita dengan display, misal ada beberapa dinding kosong kita yang mereka bisa display hasil karyanya menjadi bagian jadi seperti interior, itu kita juga support ya, karena itu pun bisa menjadikan suatu branding bagi asosiasi juga seperti itu. Makanya ke depan ya nantinya bakal akan ada di seperti kayak co-working space seperti itu yang akan dibangun di mitra pabrik nantinya. Jadi bisa itu sarana konsultasi dan mereka asosiasi bisa berkumpul juga di situ. Jadi seperti saya tadi bilang kan, hubungan dua arahnya itu udah kelihatan kan, ya kan? Betul. Udah jelas gitu kan. Apalagi ke depannya udah akan makin mantap lagi ya, tentunya kan. Nah, apakah ada pesan dan kesan khusus yang mungkin bagi teman-teman di luar sana itu ngelihat hubungan kerjasamanya antara mitra pabrik sama Pakuwon Group ini, pesan kesannya gimana nih? Selama bekerja sama bagaimana, terus yang diharapin ke depannya juga bisa lebih gimana lagi? Mungkin Pak Hendra bisa dimulai. Ya, kalau dari saya pribadi, saya itu sangat terbantukan dan sangat mengapresiasi ya dari peran Budian selaku promotion manager ya Bu ya di Pakuwon Mall ini. Dengan melihat visi kami, dia langsung cepat nangkep gitu loh. Saya itu jarang ketemu Bu wanita yang bisa langsung cepat nangkep satu visi Bu. Nah ternyata saya ketemu. Intinya jodohnya itu ketemu gitu loh ya. Nah jadi dari sana kita ini sangat terbantukan dalam artian apa? Kita punya visi-visi ternyata bisa langsung diterima dan juga bisa langsung kita untuk segera eksekusi, sehingga apa? Percepatan di dalam kita itu pembangunan dan terutama pengenalan produk, terus kemudian orang mencari teknologi-teknologi material, terus teman-teman stakeholders ini juga lebih gampang untuk mencari produk, bisa datang ke Pakuwon Mall, itu akan lebih cepat realisasi Pak. Jadi ini sangat menyenangkan buat kami, dalam artian ada support yang luar biasa juga dari Pakuwon Group gitu. Cakep. Ya artinya kan gini, ini bisa menguntungkan bagi semua, bagi pengunjung pun mungkin
menguntungkan. Contoh nih, bapaknya arsitek, ibunya tukang shopping, anaknya suka jalan-jalan, ya kan? Nah, udah Komplit. sekalian aja gitu, bapaknya Pakuwon Mall ya. sini gitu kan, cari barang, ibunya shopping di Zara, anak-anaknya main di time zone Iya. pas gitu kan. Iya, iya. Masuk. Ya, ini yang kita harapkan. Family konsepnya itu masih Betul, dapat betul. ya. Makanya semua apapun yang dicari di mall ini ada gitu kan. Dan satu hal lagi, ya kita siapkan sarana ibadahnya juga lengkap. Jadi Oh, benar-benar lengkap orang banget. kalau mau buka mall jam 10 sampai tutup mall jam 10 di sini aman gitu kan. Mau sholat juga gampang, mau ke gereja juga gampang gitu. Nggak usah kan. pindah-pindah lagi ke lain Nggak tempat usah, gitu. Parkir Kalau bisa dari pagi sampai malam di sini aja ya Pak Hendra ya. Bisa, Jangan pulang. Bisa gitu kan. Jadi ya itulah sarana atau fasilitas yang kita bisa support gitu kan. Dan tentunya dari tenan-tenan yang ada di sini, salah satunya untuk mitra pabrik ini juga adanya support seperti ini bagi kami sangat menguntungkan juga. Kalau saya boleh menambahkan, saya sebagai salah satu prinsipal yang tergabung di dalam mitra pabrik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra pabrik, Pak Hendra dan teman-teman, sama Budian ya kan, selaku marketing promotion di Pakuwon Mall ini, karena kita juga terfasilitasi. Seringkali kita menjadwalkan meeting, ketemu dengan kontraktor, dengan calon klien kita, atau dengan para leads, itu kita pasti undang kemari karena mereka sangat dengan mudah accept undangan kita. Kalau ke Pakuwon Mall, mereka kan nanya kan, ketemunya di mana nih, ya kan? Kalau ke kantor kita, jauh, parkirannya susah gitu kan. Jadi kalau kita arahin ke sini, Pakuwon Mall, udah langsung 90% jawabannya, oke, gitu. I will be there. Gitu. Karena itu tadi, ntar sekalian nge-lunch ya, ntar sekalian gue bawa ya bini gue, anak gue, ya kan, gue bisa tinggalin mereka, kita bisa fokus ngobrol kerjaan gitu kan. Ya, betul sekali. Jadi Itu tadi memang tujuannya kita gitu kan. Jadi saya bisa nangkep tuh tadi yang disampaikan Pak Hendra sama Budian. Ya. So, oke, thank you so much waktunya Pak Hendra dan Budian. Hari ini udah bergabung sama kita Artgres. Kita bisa saling sharing ya. Saya juga belajar banyak dari Budian, dari Pak Hendra juga. Sama-sama. Saya doakan sukses selalu untuk grup mitra pabrik sama grup Pakuwon Mall. Dan juga aspirasi pribadinya Budian ke depannya. Ini pertama kalinya saya bisa ngobrol, maksudnya heart to heart ya dengan Budian ya. Sebelumnya kan hanya sebatas pekerjaan aja. Kalau sekarang kan mengenal kepribadian beliau, ternyata beliau itu pecinta hewan peliharaan, suka berkebun ya kan, traveling, olahraga. Tanamannya banyak kacanya, Pak. Tanamannya banyak. Iya, cakep. Oke, so I guess that will be all for today. Thank you so much, art people, dan salam sehat selalu. Go smart, go green. See ya. Ngobrol Art Yux.